Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Tindakan kasar dan perampasan poster oleh petugas ketika mengamankan kunjungan Presiden Jokowi kembali berulang. Kali ini yang jadi korbannya adalah seorang emak-emak di Labuan Batu, Sumatera Utara. Dia membentangkan poster saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan ke sebuah pasar di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara hari Jumat 15 Maret 2024. Dan videonya viral di media sosial itu sejak hari Sabtu kemarin ya, sehari kemudian, yakni tanggal 16 Maret 2024. Iya Bu, nanti kita sampaikan Bu. Iya Bu, iya. Terlalu banyak dibohongi. Iya Bu, kita sampaikan sama ini ya Bu ya. Bu, bukan itu. Nanti kita sampaikan Bu. Kami masyarakat biasa nggak bisa belajar, ada sekolah nggak bisa belajar, nggak profit. Percuma kita belajar. Bantu kami, Pak. Ayo, kita kejar ke sana. Ayo kita kejar ke sana. Biar saya masukkan. Iya, Biar lepas. Mau ditahan. Kalau dilihat dari poster yang dibentangkan oleh emak-emak tadi, sesungguhnya tidak ada kalimat yang menyerang atau memprotes Jokowi. Dia ini hanya menyampaikan aspirasinya saja. Dia terlihat memegang poster kecil dengan tulisan, "Kami mau sehat, tidak dicemari oleh PT PSPP." Namun seperti terlihat tadi di video kita saksikan tadi, tiba-tiba saja seorang petugas mencoba merampasnya secara kasar dan terjadilah rebutan dengan emak-emak tadi yang akhirnya dia dibantu oleh emak-emak lainnya dan juga warga yang ada di sekitar keributan itu terjadi. Presiden Jokowi sendiri tampaknya tidak menyadari adanya keributan itu. Jokowi seperti biasa terlihat sangat larut dan menikmati sambutan warga yang histeris mengeluh-elukannya.
ada Bulog untuk Labuan Batu. 15. Ya. Yang Bulog 12. Nah, harga net 57,5. Kira-kira bisa nahan harga beras itu, Pak? Bisa, karena Bulog untuk Labuan Batu ada 2.000 ton. Jadi kurasa kalau itu memang betul-betul diapakan, kurasa aman. Agak mengherankan ya mengapa petugas di beberapa daerah itu bertindak sangat overdosis ketika mengamankan Presiden Jokowi. Sebutan overdosis ini saya pinjam dari pernyataan anggota DPR RI yang kini jadi hakim di Mahkamah Konstitusi Arsul Sani ketika merespon kasus serupa yang pernah terjadi. Karena seperti saya sebut tadi, kasus ini berulang. Ini bukan pertama kali yang terjadi. Padahal kan emak-emak tadi itu sebenarnya seperti saya sebut tadi kan menyampaikan aspirasinya, minta diperhatikan oleh Pak Jokowi, memprotes keberadaan pabrik minyak sawit PT PSPP ya. Pak Jokowi, kami hanya ingin hidup sehat dan anak-anak bisa kembali bersekolah. Pak Jokowi, tolong kami, itu tulis akun di X @rambe_tina 48751. Saya tidak tahu apakah wanita ini yang bernama Tina Rambe ini ya. Rambe ini kan nama marga ini, atau Boru Rambe begitu ya kalau orang Batak menyebutnya. Warga rupanya sudah lama memprotes dampak polusi yang dihasilkan oleh keberadaan pabrik minyak sawit itu. Mereka sudah melakukan berbagai protes dan bahkan menggugat secara hukum, namun sampai sekarang ini belum ada tindakan yang konkret dari pemerintah. Jadi saya kira ini si emak-emak tadi mencoba memanfaatkan kunjungan Presiden Jokowi untuk melaporkan itu. Jadi sebenarnya seperti itu saja ya, tidak perlu terjadi perampasan seperti itu. Coba kalau Presiden Jokowi kemudian dibiarkan mendengar protesnya dan dia dipanggil oleh Presiden Jokowi dan kemudian Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menampung aspirasi warga ini, karena kan jadi jauh lebih cantik ya ketimbang seperti sekarang ini kemudian terkesan represif kan. Nggak ada salahnya karena namanya dia melihat ya, setelah mentok sana sini melihat presiden datang, ya siapa lagi orang di Indonesia ini yang tertinggi yang bisa menyelesaikan persoalan kalau bukan Presiden Jokowi. Nah sayangnya ya perilaku semacam ini, perilaku overdosis itu bukan pertama kalinya ya dilakukan oleh aparat keamanan. Berdasarkan catatan kompas.com sejak tahun 2019 sampai hingga 2021 ya, ini saya baca ini baru sampai 2021, nanti ada peristiwa-peristiwa lain itu ya. Itu tercatat ada 3 insiden penangkapan saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. 3 insiden penangkapan itu terjadi dengan alasan yang sama, yaitu karena membentangkan poster ketika menyambut kedatangan Jokowi di daerah masing-masing. Presiden Jokowi misalnya ketika melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Salah satu agendanya adalah berkunjung atau menghadiri acara Forum Rektor di Universitas 11 Maret Surakarta. Saat Jokowi berkunjung ke UNS tersebut, sejumlah mahasiswa ditangkap karena hendak membentangkan poster di depan UNS. Dan kata waktu itu ada Presiden BEM UNS, Zaki Mustafa, menyatakan bahwa mereka ingin menyambut Pak Jokowi, tapi mungkin beberapa teman ingin menyampaikan apresiasi lewat poster dan sebagainya, kata Zaki. Nah, seminggu sebelumnya ada seorang pria di Blitar ya, itu pada tanggal 7 Agustus itu ya, pria tersebut diamankan karena membentangkan poster saat mobil yang membawa Jokowi tengah melintas hendak menuju ke makam Bung Karno. Posternya nggak menyerang Jokowi karena bunyinya Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Hanya membentangkan poster seperti itu aja ditangkap ya. Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan insiden diamankannya, dia menyebutnya begitu ya, pria pembentang poster ke arah presiden itu disebut sebagai tindakan spontan dari petugasnya.
Itu katanya merupakan prosedur pengamanan VVIP. Pada akhir tahun 2019 juga pernah terjadi kejadian serupa. Saat itu 3 petani di Tuban itu ditangkap polisi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kilang petrokimia di Tuban, Jawa Timur. Itu peristiwanya pada tanggal 21 Desember 2019. Dan ini berdasarkan keterangan dari manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, ketiga petani itu adalah Wawan, Masuri, dan Basori. Ketiganya ditangkap karena berniat membentangkan spanduk protes menolak lahan mereka digusur untuk pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Selain 3 peristiwa tersebut, kejadian terbaru ini yang sangat menghebohkan itu terjadi ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ada seorang warga yang membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami pilih Ganjar". Poster itu sesungguhnya merupakan sindiran halus karena Jokowi kan sangat terlihat memanfaatkan berbagai kunjungannya ke daerah, khususnya Jogja dan Jawa Tengah itu untuk secara terselubung mengkampanyekan calon presiden paslon 02, yakni pasangan Prabowo dan Gibran. Gibran anaknya Pak Jokowi gitu yang dikampanyekan menggunakan fasilitas negara, makanya diprotes. Kan kita lihat waktu menjelang Pilpres kemarin Pak Jokowi itu sangat intensif khususnya di Jawa Tengah, dia melakukan berbagai kunjungan, seolah meninjau jalan, meninjau proyek dan berbagainya. Dan ini benar-benar sebuah upaya terselubung memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk mengkampanyekan Gibran. Kasus ini menjadi heboh karena selain dirampas, petugas juga memukul pria yang ternyata adalah seorang kader PDIP. Sikap petugas itu kemudian mengundang protes dari Ketua DPC PDIP Gunung Kidul dan juga DPP PDIP. Tentu tindakan aparat yang overdosis tadi sangat disayangkan, apalagi yang dilakukan mereka ini kan sama sekali tidak membahayakan keselamatan presiden. Mereka hanya menyampaikan aspirasinya kepada presiden. Sekalipun mereka misalnya unjuk rasa terhadap Pak Jokowi, saya kira tidak pada tempatnya juga kalau kemudian tindakan yang diambil oleh aparat keamanan itu sampai seperti itu ya, sampai terkesan represif banget gitu. Apalagi kan Pak Jokowi sendiri yang selalu bilang bahwa dia kangen di demo. Nah ini boro-boro di demo, hanya orang menyampaikan aspirasinya saja sudah dirampas, bahkan juga diperlakukan secara kasar oleh petugas keamanan. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.